Emiten pertambangan milik negara mencatatkan kinerja positif di sepanjang semester pertama sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas pertambangan. Kenaikan harga diprediksi masih akan berlanjut pada semester 2 ini dan menjadi sentimen positif bagi kinerja emiten pertambangan. Kita akan simak informasi selengkapnya dalam Topic of the Day berikut ini. Emiten pertambangan milik negara yang tergabung dalam grup MindID mencatatkan kinerja positif sepanjang semester pertama tahun ini. Hal itu terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi serta tren positif harga komoditas pertambangan, khususnya batu bara dan nikel. Kondisi tersebut menjadikan MindID membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 39,2 triliun rupiah atau naik 34% secara tahunan. Sementara dari sisi bottom line, MindID mencatat kinerja laba bersih sebesar 4,7 triliun atau berbalik dari semester 1 yang mencatat rugi sebesar 1,8 triliun rupiah. Mengacu pada kinerja positif tersebut, CEO Grup MindID Orias Petrus Mudak seperti dikutip media mengatakan, manajemen MindID diharap kinerja positif untuk laba bersih dapat berlanjut di sisa tahun terakhir. Namun, Orias mengaku masih memperhatikan faktor cuaca karena industri pertambangan sangat bergantung pada cuaca. Jika dirinci, peranak usaha PT Bukit Asam Tbk membukukan pendapatan bersih sebesar 10,29 triliun atau naik 14,2% dibanding semester 1 di tahun lalu. Dari kenaikan tersebut, emiten berkode saham PTBA ini mencatat kenaikan laba bersih secara tahunan menjadi 1,77 triliun rupiah. Kemudian PT Timah Tbk juga mencatatkan perbaikan kinerja sepanjang semester 1 2021. Dari sisi bottom line, di mana emiten berkode saham TINS itu membukukan laba tahun berjalan sebesar 270 miliar rupiah. Sementara pada paruh pertama di tahun lalu, PT Timah mencatatkan rugi bersih 390 miliar rupiah. Perbaikan kinerja tersebut terjadi di tengah penurunan volume produksi yang dialami perseroan, di mana produksi biji timah mencapai 11.457 ton sepanjang semester 1 2021 atau turun 54% secara tahunan. Adapun produksi logam timah dari PT Timah juga turun sekitar 57% secara tahunan di semester 1 2021. Dari semula 27.833 ton menjadi 11.915 ton, sedangkan harga jual rata-rata timah naik 69% dari semula 16.461 dolar Amerika per metrik ton di semester 1 2020 menjadi 27.858 dolar Amerika per metrik ton di semester 1 2021. Namun, mengutip laporan keuangan intern perusahaan, pendapatan usaha perseroan menyusut dari semula 8,03 triliun rupiah menjadi 5,87 triliun rupiah. Akan tetapi, penurunan volume tersebut tergolong oleh stabilnya harga logam, sehingga perseroan mencatatkan kinerja positif pada paruh pertama di tahun ini dari sisi bottom line. Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk masih belum merilis realisasi kinerja sepanjang semester 1 2021. Namun emiten logam mulia ini membukukan pendapatan bersih senilai 9,21 triliun rupiah sepanjang kuartal 1 2021 atau naik 77,04% dari realisasi pendapatan di periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya 5,20 triliun rupiah. Pada periode yang sama, Antam meraih laba bersih senilai 630,37 miliar rupiah atau berbalik dari kerugian bersih 281,84 miliar rupiah pada 3 bulan pertama di tahun lalu. Di sisi lain, torehan kinerja positif yang dibukukan emiten pertambangan tersebut juga tak lepas dari harga sejumlah komoditas tambang masih menunjukkan tren penguatan di sepanjang tahun berjalan. Seperti harga batu bara Ice Newcastle untuk kontrak pengiriman Oktober 2021 yang dikutip Bloomberg berada di angka 174,85 dolar Amerika per ton pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, di mana level tersebut melesat 118,42% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2020 yang sebesar 80,05 dolar Amerika per ton. Kecenderungan kenaikan harga juga ditemui pada harga komoditas tambang mineral seperti nikel. Data Bloomberg menunjukkan bahwa harga nikel di London Metal Exchange untuk kontrak perdagangan 3 bulan berada di level 20.392 dolar Amerika per metrik ton pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Dan bila dibandingkan dengan posisi harga nikel LME per tahun 2020 yang sebesar 16.613 dolar Amerika per metrik ton, harga nikel LME pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu sudah menguat 22,74%. Sementara itu, Direktur PT MNC Asset Management Edwin Sebayang saat dihubungi IDX Channel menilai harga komoditas pertambangan batu bara dan nikel masih berpotensi menguat di paruh kedua 2021. Menurut Edwin, peningkatan permintaan yang sejalan dengan pertumbuhan industri akan mendorong kenaikan harga sampai dengan akhir tahun ini. Edwin menambahkan, tren kenaikan harga yang terjadi sampai akhir tahun ini akan menjadi sentimen positif bagi kinerja emiten pertambangan batu bara dan nikel. Hal itu karena nilai penjualan akan meningkat sehingga mampu mendorong kinerja laba bersih perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel.